warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah ilmu yang berlimpah. Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Isti'adah, semua jamaah yang hadir ini insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tema kita malam ini kurban ikhlas, sedekah tulus, masjid semakin mulia. Yang pertama yang mau kita bahas adalah masalah kurban dulu. Sampai malam ini Masjid Isti'adah ini kurbannya sudah berapa ekor? 12 ekor sapi, kambing, sapi 12, kambing 8. Sebagian ulama mengatakan lebih afdal kambing, tapi jangan gara-gara ini 12 sapi ini dijual. Yang mengatakan lebih afdal kambing karena Nabi waktu menyembelih kambing itu, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, disembelihnya kambing. Diambilnya kambing satu lagi, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil yang mengatakan afdal kambing. Adapun yang mengatakan lebih afdal unta, hadis tentang orang yang datang sholat Jumat waktu pertama macam berkurban seekor unta, datang pada saat kedua macam berkurban seekor lembu, datang saat yang ketiga macam berkurban seekor kambing, datang saat yang keempat macam berkurban seekor ayam, datang saat kelima macam berkurban 1 butir telur ayam. Kalau sudah khatib naik ke atas mimbar, jangankan lembu, telur ayam pun tak dapat. Maka menurut pendapat yang kedua ini lebih afdal unta, karena tempat kita tak ada unta, lebih afdal lembu. Terus menurut Ustaz Somad mana yang lebih afdal? Saya ikut mazhab Syafi'i. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yang ditengok mana yang paling banyak dagingnya, itulah yang afdal. Walaupun sapi kalau kurus tak afdal. Walaupun kambing, kalau kambingnya kambing jumbo sebesar anak sapi, 200 kilo beratnya, bagus kambing. Jadi yang sudah 14 ekor sapi, 12 ekor sapi silakan sapi, yang 8 ekor kambing silakan kambing. Mana yang paling banyak dagingnya, itulah yang paling bagus, karena itulah yang dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kalau saya tengok jumlah masyarakat yang ramai ini tak cukup ini 12 ekor sapi. Apalagi kalau ditengok tatapannya lapang semua. Mudah-mudahan habis acara tabligh akbar ini bertambah kurbannya, insyaallah. Nabi tidak pernah meninggalkan kurban walaupun sekali. Tiap tahun dia berkurban. Nabi waktu haji wada menyembelih 63 ekor. Setelah 63 ekor dikasihnya pisau itu ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menyembelih 37. 63 tambah 37, 100 ekor. Setelah Nabi meninggal, dihitung mereka umurnya 63 tahun.
Patutlah waktu haji wada itu berhenti dia pada sapi yang unta yang ke-63. Rupanya Nabi mau tiap tahun dia hukuman. Maka berdasarkan hadis ini, menurut mazhab Hanafi, berkurban itu wajib karena tidak pernah ditinggalkan Nabi. Ditambah lagi ancaman Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang sanggup, siapa yang berduit, siapa yang mampu, falam yudhahi, tapi dia tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana hadza, jangan dekat-dekat ke tempat sholat. Siapa yang berduit, siapa yang mampu, tak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat. Duduk deh, duduk. Aku dapat mengamuk orang dari belakang. Lemparnya botol lu aku yang kena. Siapa yang sanggup tak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat ini, kata Nabi. Menurut ilmu usul fikih, kalau dalam ayat, dalam hadis ada ancaman, berarti hukumnya wajib. Itulah dalil bahwa kurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Ini jamaah ini mazhabnya apa? Giliran kurban dan bilang Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, satu kota sholat Jumat yang sah cuma satu. Satu kota Medan ini yang sholat Jumatnya sah cuma satu. Itulah dia Masjid Al-Masun, Istana Maimun. Jadi masjid ini ada sholat Jumat di mana? Ada sholat Jumat? Sah atau tak sah? Tak sah menurut Syafi'i. Terus mazhab apa yang dia pakai kemarin? Hanafi. Mazhab Hanafi asal sudah cukup ramai sholat Jumat sah, namanya ta'addud al-Jum'ah. Makanya satu kota itu bisa banyak Jumat. Kalau mazhab Syafi'i, satu kota hanya satu masjid jami. Jadi sebetulnya kita ini campur-campur mazhab tanpa kita sadari. Cuman pas saya bilang kurban tadi wajib, Hanafi semua mengaku mazhab Syafi'i. Pas giliran sholat Jumat, rupanya dia bukan mazhab Syafi'i. Kemarin bayar zakat fitrah, pakai duit atau pakai berapa? Pakai duit Hanafi, pakai beras. Tidak pernah Nabi sekalipun bayar zakat pakai beras. Nabi bayar zakat fitrah pakai gandum, pakai kismis, pakai mentega, pakai kurma. Pakai beras itu bid'ah. Tak pernah dibuat Nabi. Asal tidak dibuat Nabi, berarti bid'ah. Berarti makan sambal belacan itu bid'ah. Tak pernah dibuat Nabi. Jadi apalah dalilnya orang bayar zakat fitrah pakai beras? Kias. Kias ke apa? Kias ke makanan pokok. Kebetulan mereka di Makkah makanannya gandum, kita di Medan makanannya baru ditunggu. Kebetulan di Papua bayar zakat fitrahnya sagu. Kebetulan di Jawa bayar zakat fitrahnya tiwul. Apa makanan pokok dia? Saya malam ini sedang mengajak kita berpikir, kita mengaji, belajar, bukan sekedar tabligh akbar. Oh, ternyata dalam Islam ini banyak mazhabnya. Jadi nanti kalau ada ustaz yang berceramah, berkurban itu wajib, berarti ustaz itu pakai mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i, berkurban itu sunnah muakkad. Jadi yang mau berkurban, alhamdulillah. Yang tidak mau berkurban, innalillah. Yang sudah berkurban, alhamdulillah. Yang belum berkurban, masih ada kesempatan sampai hari Jumat tanggal 6 Juni. Hari ini kita sudah masuk tanggal berapa? 30.
Berarti kita seminggu lagi. Mudah-mudahan selama seminggu ini dimampukan Allah kita berkurban. Udah kita bahas tentang hewannya. Kambing silakan, sapi silakan. Nah sekarang tentang yang mampu ini siapa? Siapa orang yang mampu berkurban? Orang yang mampu itu sanggup dia menanggung biaya selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 10 Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik. Di Medan kira-kira kalau makan pagi, makan siang, makan malam berapa lah itu cocok? Makan pagi 15.000, makan siang 15.000, makan malam 15.000, tambahlah 5.000 lagi. Akhirnya 50.000 sehari. Kira-kira cukup? Cukup. 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Berarti kalau 4 hari 200. Ayahnya 200, emaknya 200, anaknya 200, 200. Kebetulan hidup pula neneknya 1, 200. Berarti dia punya duit 1 juta. Di Medan berapa harga kambing sekarang, Pak Ketua? 1. Harga bersaudara jangan. 2.500.000 ya. 2.500.000. Jadi siapa yang punya duit 1 juta, ada tabungannya 2.500.000, maka tanggal 6 Juni hari Jumat, tanggal 10 Zulhijjah nanti dia sudah dianggap mampu. 1 juta tambah 2,5 juta berarti 3,5 juta. Siapapun di antara kita ini yang punya duit 3,5 juta itu sudah dianggap mampu berkorban. Tengok dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ini kalau kita tengok dari wajah-wajah jamaah ini tabungannya paling sedikit 100 juta. Dari mana Ustaz tahu orang ini tabungannya 100? Karena kita tengok ketawanya lepas. Biasanya orang yang lepas itu 100. Tapi kalau payah dia itu banyak utang. Mudah-mudahan yang punya utang segera dilunaskan. Dan nanti kalau ditanya siapa yang orang mampu itu? Orang yang mampu adalah mampu memenuhi kebutuhan yang 4 hari, 10, 11, 12, 13, dan sanggup membeli seekor kambing, itu sudah dianggap sebagai orang yang mampu. Ini kalau saya tengok jamaah masjid Isti'adah ini orangnya orang-orang kaya. Dari mana Ustaz? Dari mana Ustaz Somad tahu? Karena tengoklah lampunya masjid. Tak berkaca lagi. Kemana kaca lampu? Tengok mangkuk-mangkuk bakso aja di bawah. Kalau kita tengok jamaah masjid Isti'adah ini orang-orang kaya semua. Dari mana Anda tahu? AC-nya 11 biji. Kok tahu Ustaz 11? Ada angkanya juga 12 selusin. Masya Allah pakai AC, tapi nampaknya AC-nya mati. Masjid pakai AC, pakai TV, luar biasa. Mudah-mudahan jamaah berkah rezeki. Nah, kita udah bahas tentang masalah kambing sama lembu sudah, masalah siapa yang mampu sudah. Lalu kemudian tanggal 9 Zulhijjah hari Kamis nanti jangan sampai tidak puasa.
Jangan sampai tak puasa ya Bu. Ibu jangan sampai tak puasa. Ibu nanti tanggal 9 hari Kamis niatnya niat puasa qadha. Niatnya puasa qadha karena puasa kalian banyak tinggal kemarin. Bulan Ramadan tinggal 7 hari. Yang mengandung tinggal sebulan. Yang menyusukan anak tinggal sebulan. Yang menyusukan anak 2 tahun tinggal sebulan. Mau diganti lahirul alimnya. Ulah plan lah itu semua. Yang ketawa yang belum begini mbak. Ibu nanti hari Kamis puasanya puasa qadha. Cara berniatnya, aku berniat puasa qadha lillahi ta'ala. Nanti ibu dapat 3. 1, qadhanya lunas. 2, dapat pahala puasa Kamis. 3, dapat pahala puasa Arafah. Apa pahala puasa Arafah? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan sampai tinggal ya bapak-bapak. Saya bilang ibu-ibu mengqadha karena puasa mereka tinggal 7 kemarin. Rupanya lakinya tinggal 17 hari. Lebih banyak pula tinggal puasa laki ini lagi. Maka yang bapak-bapak tinggal puasanya niat qadha nanti hari Kamis. Malam itu aku berniat puasa qadha lillahi. Dah lewat. Masuk hari Jumat pagi. Hari Jumat pagi dari mulai maghrib sore Kamis, malam Jumat, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Meleleh air mata orang muda. Disangka teringat almarhum ayah, rupanya gaji belum cair. Jangan bertakbir hanya di masjid saja. Umar bin Khattab bertakbir di pasar. Bertakbir mereka di Mina, suaranya sampai ke Makkah, jaraknya 6 km. Takbir. Ibu-ibu sambil memasak gulai kambing, Allahu Akbar. Ibu-ibu sambil membersihkan toples, macet pula di situ. Sambil menyusun sirup-sirup. Jangan hanya bertakbir di masjid. Ini kadang di masjid bertakbir sampai jam 2 malam. Allahu Akbar. Pergi kita ke masjid, tak ada orang. Rupanya flash disk. Makanya banyak yang masuk surga itu flash disk. Orangnya masuk neraka. Tapi insya Allah masjid isti'adah ini semuanya masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Insyaallah kita, atuk-atuk kita, nenek moyang kita, anak cucu kita semuanya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian paginya salat Idul Adha. Maaf kakak, perempuan yang berhalangan tetap hadir, tapi dia tak boleh masuk masjid. Perempuan yang berhalangan larangannya 7.
tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustaz yang membolehkan, mungkin mazhab dia lain. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Perempuan yang berhalangan, dia tetap di luar pagar mendengarkan khutbah. Makanya nanti ini masjid istiadah, Pak Ketua, ada sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha di masjid dipasang sound system di luar, karena yang perempuan-perempuan banyak di luar. Tapi gue tengok laki-laki banyak di luar. Hai guys. Nah, tolong sound systemnya Pak Ketua pasang di luar supaya perempuan-perempuan yang berhalangan tetap duduk di luar mendengarkan khutbah. Ini banyak sekarang orang sholat Idul Adha, begitu khotib sudah selesai, begitu sholat sudah siap, khotib tak didengarkan khutbahnya. Ini tak betul. Tujuan dari datang sholat Idul Adha adalah mendengarkan khutbah. Khatib berkhutbah di dalam, dia berkhutbah pula di luar. Begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berbicara. Di mana kau beli telur? Kau tidak kita. Jangan urus itu. Dengarkan khutbah, karena inti dari sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah mendengarkan khutbah. Parkir motor kunci supaya jangan cemas tidak mendengarkan khutbah. Tidak ada. Helm bawa. Kok usah tiba-tiba ingat bawa helm? Itu tengok ada yang satu. Daripada kita nggak busuk. Cocok. Daripada kita nggak busuk dengan khutbah. Tolong nanti Pak Ketua buatkan kantungan helm. Satu orang 10.000 memasukkan ke masjid. Nah, selesai sholat Idul Adha, pulang menyembelih. Dianjurkan orang yang menyembelih itu adalah orang yang berkorban. Nabi menyembelih sendiri. Putus urat makan sama urat nafas. Ada urat makan, ada urat nafas. Jangan hanya putus urat makan, tapi urat nafasnya tak putus. Begitu dipotongnya, darah keluar, rupanya dia penakut pula. Menengok darah itu tumpah, dia pingsan. Sapi tak mati, yang motong pingsan. Makanya kalau tak ada ilmunya jangan. Saya ini nampaknya aja menggelegar dalam ceramah, tapi kalau motong, jangankan sapi, motong ayam pun saya tak pernah. Tapi kalau dicari-cari di YouTube itu ada saya motong sapi sekali. Itu untuk konten aja. Habis itu saya pelatihan. Yang buat pelatihannya namanya Juleha, juru sembelih halal. Tolong Pak Ketua, undang Juleha Sumatera Utara Medan, panggil beberapa tukang potong di masjid supaya dibuat pelatihan. Karena banyak orang tak pandai motong. Ibu-ibu mau ikut kursus Juleha? Bagus, bermanfaat untuk laki kalian yang gak sembahyang. Bang, macam-macam kau bang. Perempuan tidak ada motong sendiri. Apakah kalau perempuan memotong ayam, memotong sapi, boleh kita makan dagingnya? Boleh. Perempuan memotong sembelihannya sah, tapi memotong hewan kurban afdal yang memotong laki-laki.
Tapi kalau semua laki-laki tak bernyali, tak bermental, udah penakut semua, takut sama bini, dan perempuan berani memotong, dia yang memotong, maka dagingnya tetap boleh dimakan. Bismillah, Allahu Akbar. Kenapa waktu motong itu tidak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa waktu motong itu cuma Bismillahi Allahu Akbar? Karena tak cocok, tak sesuai Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa kau bilang kasih sayang kau potong juga? Itulah maka tak lanjut sampai Ar-Rahmanir-Rahim, hanya sampai Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Cara motongnya dua. Cara yang pertama, ditarik pisaunya dari bawah ke atas. Darahnya turun ke bawah. Waktu ditarik begini itu darahnya turun ke bawah, ujung pisau. Cara yang kedua, dari atas ke bawah. Biasanya dialas pakai daun pisang karena takut darah itu ke muka kita. Dari atas ke bawah. Untuk lengkapnya tengok video saya teman-teman. Tapi saya habis motong dulu tidak lagi. Saya ini orangnya suara aja menggelegar, tapi hati saya lembut. Tak sampai hati saya. Tapi kalau udah dihidangkan, tak pula sampai hati membiarkannya. Langsung kita selesaikan kan. Nah, saya anjurkan adik-adik ikut kalian pelatihan menyembelih. Buat Pak Ketua, penyembelihan hewan kurban, supaya kalian punya semangat untuk menyembelih Benyamin Netanyahu. Takbir! Diambilnya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah darahnya tumpah habis, maki dia dikuliti, diambil hatinya. Diambil hatinya, dipotong, siram jeruk, cuci bersih, kasih garam, bolak-balik bakar, dimakan. Itulah makanan pertama hari itu. Sebelum itu tak ada makan. Itu bedanya sama Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu baru sholat. Sedangkan Idul Adha tidak ada makan apa-apa dan tidak berasap 3 batang. Memang betul-betul tak makan, tak minum, tak berasap. Dari sholat subuh tadi tak ada kopi, tak ada teh, tak ada air putih. Memang betul-betul puasa. Itulah yang paling afdal. Dimakan hatinya karena itu cepat masaknya, cepat matangnya. Itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dagingnya, wa at'imul ba'isal faqir. Dagingnya bagi semua ke fakir miskin. Itu yang paling the best, paling mantap. Pak Haji, ya, ini kami panitia kurban dari Masjid Isti'adah. Ini kami mau ngasih daging, mau ngasih kupon Pak Haji. Saya udah dengar ceramah Ustaz Somad, saya mau makan hatinya aja sedikit. Setelah itu saya tak perlu kupon. Bapak tak mau, tak usah kupon, dagingnya aja kan. Yang paling afdal, makan hatinya sedikit, dagingnya bagikan semua. Itu yang paling afdal. Tapi biasanya di setiap daerah satu orang dapat 1 kupon, yang berkurban dapat 2 kupon. Di masjid kita gitu juga ketua. Sepertiga. Enak juga kita kurban di sini. Kalau di tempat kami, orang yang berkurban itu cuma dapat 2 kupon. 1 kupon sebagai anggota masyarakat, 1 kupon sebagai orang yang berkurban. Cuma dapat 2 kupon. Tapi di Masjid Isti'adah dapat 1/3. Ini kalau bocor ke masjid lain kena tuntut orang. Semua orang akan bawa baleho, buat macam Isti'adah, buat macam Isti'adah. Nah, ada pun Masjid Isti'adah bagi 1/3, itu pun sunnah. 1/3 untuk yang berkurban,
sepertiga untuk jiran tetangga,